Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas perawatan burung kicau dan kreasinya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas kembali tentang murai batu yang kita jodohkan. Oke teman-teman, di depan kita ada burung murai batu ya. Ini ada di kandang ternak semuanya. Nah ini yang kemarin kita jodohkan nih bolo ya. Nah, kemarin kita jodohkan, malah ternyata betinanya itu mabung seperti ini bolo. Nah ini udah saya proses dari 2 minggu yang lalu ya. Ternyata saya masukkan malahan dia itu mabung untuk betinanya seperti itu. Nah itu betinanya. Nah nih. Nah ini untuk yang jantan itu masih produktif ya. Masih produktif, masih aktif sekali, sering berkicau. Dan sang jantannya itu masih manggil-manggil betinanya, karena betinanya mabung ya saya jadiin 2 seperti itu ya. Dan satu di kandang yang sebelah, yang satu di kandang yang sebelah sini juga. Nah ini masih dalam satu kandang besar tapi saya sekat seperti ini. Nah nih untuk tema kali ini saya akan membahas tentang murai batu yang akan kita jodohkan agar cepat berjodoh dan tentunya akan cepat produksi. Nah ini untuk tip-tipnya bisa ikutin terus video ini ya, di channel ini jangan dilewatkan. Oke teman-teman ya, kita langsung ke temanya. Untuk tahap yang pertama, untuk cara pemilihan indukan yang bagus untuk kita ternak adalah yang pertama adalah indukan yang udah siapan. Yang dimaksud udah siapan itu yang udah cukup umur, udah cukup dewasa, usianya itu udah matang. Untuk betina sendiri ya, untuk kematangan indukan betina adalah usianya itu sekitar 7 bulan ke atas ya. Setelah betina itu biasanya lepas trotol ya, bisa kita persiapkan untuk indukan, yaitu bisa kita proses selama kurang lebih itu usianya 7 bulan, baru kita bisa persiapkan untuk proses menjadi indukan. Nah seperti itu. Untuk jantan sendiri, untuk pasnya ya, untuk kita ternak adalah usianya itu biasanya usia 2 tahun atau 2 kali mabung itu udah cocok sekali untuk jadi indukan. Itu usia yang sangat matang sekali. Emang bisa kadang-kadang dari terahan yang lain itu ada juga murai batu yang usianya itu baru 1 tahun atau 1 kali mabung, itu biasanya udah bisa diternak, itu juga ada ya, karena biasanya terahan itu juga menjamin untuk kualitasnya, apalagi untuk anak-anakannya itu terah sangat berpengaruh sekali ya terhadap kematangan murai batu tersebut. Emang ada juga untuk murai batu yang usianya itu baru istilahnya muda ya, udah kita jodohkan seperti itu. Ada juga yang udah berhasil, tapi kadang-kadang kalau umumnya itu susah sekali untuk kita jodohkan karena kematangannya itu belum ada, istilahnya birahinya itu belum siap ya. Tapi kalau udah birahinya udah siap, walaupun di umur muda itu gampang juga untuk kita jodohkan. Tapi kalau kita ngelihat umumnya aja di lapangan ya, di lapangan yang sering kita amati ya, sering kita titeni. Biasanya kalau orang Jawa itu meniteni ya, meniteni murai batu itu istilahnya ternakan itu kapan mau produksi, kapan mau jadi indukan yang bagus. Nah itu biasanya kalau kita itu niteni, dititeni. Ilmu titen itu sangat bagus sekali, sangat ini sekali ya, sangat pas sekali biasanya, karena ilmu titen itu apa ya, karena kita mengamati dengan seksama hasil-hasil riset di lapangan dan membuktikan hasil yang nyata. Nah itu namanya ilmu titen, makanya kita itu biasanya pakai ilmu titen seperti itu ya. Nah ini teman-teman, kalau murai batu seperti ini memang susah sekali untuk kita jodohkan. Karena apa? Yaitu yang saya bilang di depan tadi, karena dia itu
udah mau mabung ya. Ketika dia udah mau mabung, dia sangat susah sekali untuk kita jodohkan karena untuk hasil reproduksinya itu ya, hormon reproduksinya itu dia itu menurun karena dia sedang mengalami proses mutasi untuk mabung ganti bulu. Dan kapan lagi untuk kita menjodohkan gitu, biasanya ada pertanyaan dari teman-teman kita seperti itu, kapan Bang untuk menjodohkan lagi untuk murai batu yang udah mau mabung seperti ini ya. Untuk jawaban saya, untuk proses yang mau mabung seperti ini harus kita mabungkan dulu ya. Untuk murai batu betinanya kita mabungkan dulu sampai selesai mabung ya, kira-kira ada 4 bulanan ya. Emang cukup lama sekali untuk memabungkan. Dan selesai mabung, setelah ekor itu udah tumbuh, udah rapi, udah mentok ya, baru kita proses lagi untuk proses selanjutnya. Nah, itu yang harus kita pahami untuk murai batu dalam penjodohannya ya, agar murai batu siap produksi lagi ya untuk proses selanjutnya. Pokoknya yang harus kita hindari untuk penjodohan adalah waktu pas murai batu itu mau mabung. Kalau murai batu mau mabung itu emang sangat susah sekali untuk jodoh, susah sekali untuk produksi. Nah, itu kuncinya seperti itu. Makanya kalau udah ngelihat murai batu udah mau mabung, udah mau rontok bulunya, mendingan kita pisahkan aja dari pejantan dan jangan kita jodohkan. Mending solusi yang lain adalah kita mengganti untuk betinanya ya. Kalau jantannya ya kita ganti yang jantannya, kalau betinnya ya kita ganti yang betinanya, seperti itu ya, biar cepat dalam penjodohannya. Kalau kita berlarut-larut lama ya, kita tidak tahu ilmunya ya, susah sekali untuk jodoh. Biasanya ada yang menanyakan, Bang, kenapa murai batu saya itu nggak jodoh-jodoh, kenapa ya? Ya itu karena biasanya salah satunya karena murai batu betina atau jantan itu mau mabung seperti itu. Dan yang kedua adalah murai batu itu berlemak. Nah, ini bisa dikarenakan kebanyakan nutrisi dalam kandang ya, pemberian pakan, pemberian nutrisinya itu over ya, kayak jangkrik, kayak nutrisinya, kayak vitaminnya itu terlalu over, jadinya murai batu itu kegemukan dan dia itu berlemak. Untuk berlemak sendiri bisa ditandai ya, untuk murai batu jantan dan betina itu bagian perutnya, bagian dada, bagian bawah ya, bagian dubur itu biasanya itu ada warna-warna kayak kekuning-kuningan seperti itu ya, kayak lemak-lemak seperti itu. Nah, itu bisa kita tangkap burungnya untuk mengetahuinya. Kita tangkap dan kita buktikan, bisa kita tiup bulunya ya, seperti itu. Nah, dicek. Nah, kalau memang ada ciri-ciri seperti itu, berarti burung itu berlemak. Harus kita proses lagi, kita keluarkan dari kandang ternak, karena tidak mungkin dia akan berjodoh, tidak mungkin dia akan produksi, karena akan membutuhkan waktu yang lama sekali. Makanya kita harus hindari itu ya, karena proses dalam penjodohan itu memang sangat penting sekali, apalagi buat pemula-pemula yang belum pernah menjodohkan murai batu. Makanya saran saya ya, kita harus meneliti dulu ya. Pertama yang saya bilang tadi, yang saya terangkan tadi, pertama dari usia, dari kematangan murai batu tersebut, dari umur, dari kesiapan birahinya. Yang kedua adalah dari murai batu yang berlemak ya, murai batu yang berlemak yang ditandai yang saya terangkan tadi, ada warna kuning di bagian duburnya, di bagian dadanya. Nah, itu yang mengakibatkan murai batu susah untuk produksi. Itu harus kita pahami dulu ya teman-teman ya, sebelum kita menjodohkan murai batu. Nah, itu ya. Oke teman-teman ya, mungkin cukup di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula khususnya yang sedang beternak murai batu. Semoga yang beternak dipercepat untuk penjodohannya, dipercepat untuk produksinya. Semoga rezekinya lancar. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat Kicau Mania se-Nusantara. Mantap.